Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwaluka Rendra. Dalam video kali ini kita akan melihat perkembangan penyembuhan luka pada salah satu pasien DFU atau luka kronis DFU, diabetic foot ulcer di daerah Sambas. Untuk lebih jelasnya kita simak. Nah, kali ini kita akan melihat perkembangan penyembuhan luka pada pasien DFU atau diabetic foot ulcer. Ini adalah luka pertama yang terjadi pada kaki pasien tersebut, di mana dari awal luka ini kemudian menyebabkan luka yang lebih besar di punggung kaki, lalu naik ke area kaki bagian atas. Pada luka ini bisa kita lihat sendiri banyak daerah-daerah yang masih merah kemudian warna putih. Nah, di video ini kita bisa lihat ada slok pada luka, kemudian granulasi, dan kondisi luka yang masih buruk. Ini adalah kondisi luka setelah debri demam pertama, di mana dalam gambar bisa kita lihat banyak sekali slok dan sedikit sekali granulasi. Ini adalah kondisi luka pada perawatan ketiga atau keempat. Di sini bisa kita lihat masih banyak jaringan berwarna kuning dan masih sedikit jaringan berwarna merah atau granulasi. Dengan kondisi luka seperti ini, kita dituntut untuk melakukan perawatan luka secara tepat, baik dalam tindakan pencucian maupun pemilihan dressing ataupun pembalutan pada luka, yang nantinya semua proses tersebut akan mempengaruhi proses penyembuhan luka. Dan di sini kita juga melakukan pen test untuk pasien, terutama pada diet pasien itu sendiri. Nah, kita juga melakukan pengecekan gula darah secara berkala untuk melihat perkembangan baik itu menurunnya gula darah ataupun malah meningkat. Pada hari pertama perawatan luka, kondisi luka lebih buruk dari ini, dimana untuk luka itu sendiri hampir 90% tertutup oleh jaringan nekrotik yang berwarna hitam dan mengeras. Nah, pasien sendiri tidak mengetahui bahwa jaringan tersebut sangat jelek. Maka dari itu, untuk perawatan luka sebelumnya dilakukan sendiri di rumah selama kurang lebih 1 bulan. Dari beberapa slide ini kita melihat beberapa foto dengan jaringan granulasi yang lebih baik dan sudah tumbuh jaringan epitel, di mana di sini akan mempermudah tahap penyembuhan pada luka itu sendiri. Nah, ini adalah kondisi luka sekarang pada pasien. Pasien sudah bisa berjalan, kondisi luka sudah membaik. Di sini kita melakukan pencucian luka secara berkala dan balutan yang tepat. Nah, karena luka ini bukan cuman terkena arteri, tapi juga terkena vena, dimana jika tidak dilakukan perawatan atau tindakan yang tepat, maka kondisi luka akan semakin perburuk dan malah akan memperburuk juga kondisi pasien. Selain perawatan luka, pendidikan kesehatan pada pasien juga sangat berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Nah, dalam video tadi kita bisa lihat tahapan perkembangan penyembuhan pada luka DFU pada salah satu pasien di daerah Sambas. Nah, dimana sedikit cerita pada pasien tersebut, awal mula hanya terjadi pada daerah jari lukanya, kemudian luka menyebar ke daerah punggung kaki. Terus setelah cukup lama, pasien hanya melakukan perawatan luka seperti luka biasa di rumah secara mandiri. Nah, tanpa mengetahui bagaimana kondisi luka, karena melihat kondisi luka mungkin ya agak kering karena terjadi nekrotik di situ. Terdapat jaringan nekrotik pada luka yang mungkin hampir 90% nekrotik. Nah, pada jaringan nekrotik tentu saja setelah jika kita lihat sekilas, luka terlihat kering dan menghitam tanpa mengetahui kondisi luka di bawah jaringan kulit nekrotik tersebut. Setelah kurang lebih 1 bulan terjadi luka,
Kemudian kita lihat kondisi pasien, kita memantau pasien langsung ke rumah, kemudian lihat kondisi luka pada pasien tersebut, dan ternyata setelah dilihat kondisi luka itu sangat buruk dengan banyaknya jaringan nekrotik yang mengering. Kondisi luka di bawah jaringan nekrotik lembek. Kemudian kita melakukan penkes pada pasien dan keluarga pasien. Nah, kemudian keluarga pasien memutuskan untuk melakukan perawatan luka pada perawat luka. Nah, setelah hari pertama melakukan perawatan luka, kita lakukan debri demang secara agresif. Nah, di mana jaringan nekrotik itu di muka atau di debri demang atau di gunting. Kemudian kita nilai kondisi luka dan pada hari pertama memang kondisi luka sangat buruk. Setelah dilakukan debri demang, luka mulai terlihat jaringan-jaringan yang memang masih bisa atau masih bagus. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, sekitar 2 hari, kita lakukan perawatan luka lagi, mulai dari pencucian luka seperti biasa. Kemudian kita menilai kondisi lukanya, kemudian kita lakukan perawatan luka, dan masih ada beberapa debri demang yang kita lakukan untuk membuang jaringan-jaringan mati atau nekrotik pada luka tersebut. Nah, tentu pada luka sebelumnya dengan kondisi luka yang masih buruk, banyaknya pus atau nanah. Kemudian pada hari selanjutnya kita lakukan perawatan luka. Kondisi luka untuk nanahnya sendiri atau pusnya sendiri sudah mulai berkurang, dan banyak slot pada luka tersebut. Untuk jaringan granulasi hanya nampak sedikit. Nah, setelah beberapa kali perawatan luka, jaringan nekrotik pada luka mulai habis, menghilang, tersisa slot dan jaringan granulasi yang bertambah. Nah, pada kondisi luka, sambil melakukan perawatan luka, kita juga melakukan penkes pada pasien dan keluarga pasien tentang bagaimana kondisi luka, bagaimana perkembangan luka, kemudian bagaimana diet pada pasien penderita diabetes, diet yang baik, kemudian apa yang harus dilakukan pasien, dan kita juga melakukan pengecekan tekanan darah dan gula darah secara berkala. Nah, setiap kali melakukan perawatan luka, kita melihat kondisi pasien, apakah kondisi fisik pasien bagus dan apakah kondisi psikologis pasien bagus. Nah, saat melakukan perawatan luka tentu kita lakukan secara serius, tapi dengan diimbangi dengan beberapa candaan untuk mengurangi stres pada pasien dan memperbaiki kondisi psikologis pasien. Tentu pada pasien yang menderita sakit, apalagi dengan kondisi kaki yang luka cukup parah, tentu psikologis pasien terganggu. Nah, maka dari itu kita sembari melakukan penkes, kita juga menghibur pasien, kita juga menjelaskan bagaimana kondisi pasien, kondisi lukanya, dan melakukan pendidikan kesehatan, bagaimana diet yang baik untuk pasien, kemudian pemberian obat yang tepat, konsumsi obat yang tepat. Nah, dari situ sedikit banyaknya tentu pengetahuan akan cukup berimbas untuk penyembuhan pada luka pasien. Pada kondisi fisik dan kondisi mental pasien akan sangat berpengaruh untuk penyembuhan luka. Jika pasiennya stres atau banyak pikiran atau kondisi fisik pasien menurun, tentu akan menghambat dan memperlambat penyembuhan pada luka. Nah, setelah beberapa kali perawatan luka, pada kondisi luka tersebut kita lihat mulai banyak jaringan granulasi. Nah, lalu diimbangi dengan epitel. Nah, di mana dari epitel itu sendiri nanti akan memperbaiki jaringan-jaringan pada luka. Nah, di sini awal mula tumbuhnya jaringan kulit, di mana nantinya dari epitel ini sendiri akan mempermudah
dan memperlancar penyembuhan pada luka. Nah, kita juga perhatikan diet pasiennya. Ditanya bagaimana minum obatnya dan bagaimana kondisinya. Nah, untuk sekarang pasien sudah sembuh, sudah berjalan dengan normal, namun tetap diberitahu untuk pasien untuk penggunaan alas kaki yang tepat dan diet makan yang tepat, serta pemeriksaan baik pemeriksaan gula darah maupun pemeriksaan lain secara berkala. Kita tentu menganjurkan pasien untuk kontrol gula darah secara teratur, kemudian perubahan perilaku maupun gaya hidup pada pasien tentu juga sangat berpengaruh. Maka dari itu kita memberikan saran sembari memberikan pendidikan kesehatan. Tapi tujuan kita di sini memberikan pendidikan kesehatan bukan hanya dengan pasien, tetapi juga dengan keluarga pasien ataupun orang-orang di sekitar lingkungan tempat pasien tinggal tentang diabetes dan luka diabetes. Nah, dari pasien tersebut kita sadar bahwa pemberian pendidikan kesehatan pada masyarakat itu sangat penting, terutama pendidikan kesehatan tentang diabetes dan komplikasi diabetes yang tentu akan mengarah ke luka. Nah, bagaimana jika terjadi luka pada pasien, bagaimana penanganan pertama, kemudian siapa yang harus dituju, kemana harus berobat, kemana harus pemeriksaan, dan bagaimana diet yang tepat pada pasien penderita diabetes. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang diabetes itu sangat berpengaruh sekali, karena dalam beberapa tahun ini jika diperhatikan meningkatnya pasien-pasien dengan diagnosa diabetes tipe 2 sangat bisa dibilang cukup tinggi. Kesadaran pasien untuk berobat, kontrol jika sudah mengetahui penyakitnya itu juga sangat berperan penting. Maka dari itu PEDCAST harus kita lakukan secara berkala, baik dari beberapa program lapangan yang kita lakukan. Ya, cukup itu saja video yang bisa saya berikan dan keterangan yang bisa saya berikan, serta sedikit cerita yang bisa saya bagi. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah melihat dan menonton. Semoga bermanfaat video ini dan semoga kesadaran tentang diabetes itu juga meningkat, dan mohon dibagikan video ini dan baik secara lisan maupun dibagikan di grup-grup media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.